Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah dari alat pendingin yang telah kami buat, yaitu alat pendingin berbasis microcontroller. Di sini anggota kelompok kami berjumlah 4 orang. Yang pertama yaitu Bagasidananda dengan NIM 1191301102. Yang kedua ada Igusti Madi Dharma Dananjaya dengan NIM 1191301143. Ada MK Warismi Ibrahim, NIM 1191301128. Ada saya sendiri Wahyu Bagus Subianto, NIM 1191301115. Nah, berikut merupakan table of content yang akan kami bahas. Yang pertama ada introduce alat atau pengenalan alat, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga ada rangkaian dan source code, yang keempat data kalibrasi, yang kelima cara kerja dan demonstrasi alat, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama, introduce alat. Alat pendingin berbasis microcontroller. Alat ini berfungsi untuk mendinginkan suhu air yang ada di dalam wadah. Alat ini menggunakan komponen utama yaitu peltier sebagai pendingin dan termistor sebagai sensor suhu. Peltier yang digunakan pada alat ini yaitu peltier jenis TC1 12706A. Sasis pada alat ini terbuat dari bahan styrofoam yang dilapisi oleh aluminium foil di dalamnya. Alat ini didesain sedemikian rupa agar terlihat menarik. Dimensi alat ini berbentuk balok dengan ukuran 23 x 16 cm. Alat ini juga menggunakan komponen microcontroller ESP8266 sebagai komputasi untuk melihat suhu yang terdeteksi oleh termistor. Nah, berikut merupakan desain alat yang dibuat menggunakan SketchUp. Nah, untuk letak dari peltier dan kipas dan heatsink itu terletak di bawah. Lalu wadahnya akan ditaruh dalam. Lalu untuk kotak ini yang di microcontroller itu untuk microcontroller yang akan disambungkan dengan sensor suhu termistor untuk mendeteksi suhu. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ialah alat dan bahan. Nah, di sini kelompok kami akan menyebutkan komponen-komponen atau bahannya saja. Yang pertama ialah MCU SP8266, di mana kami memilih microcontroller ini karena dibanding dengan SP32 dia lebih murah. Lalu yang kedua adalah sensor suhu termistor. Kami menggunakan sensor suhu termistor ini karena keluaran dari sensor suhu termistor ini adalah berupa analog, dan analog ini bisa dikonversikan menjadi tegangan, yang dimana tegangan keluaran dari tegangan ini yang dibutuhkan dalam proses kalibrasinya. Next. Lalu yang ketiga ialah peltier. Nah, peltier ini sebagai sumber dingin dari alat kami ini, yang dimana sumber dinginnya itu berasal dari bagian peltier yang ada tulisan seperti itu, dan bagian panasnya yang polos. Perlu diperhatikan dalam peltier ini jangan menyambungkan secara langsung, harus disambungkan dengan komponen-komponen lain. Nah, komponen lain itu adalah heatsink. Heatsink di sini ditempelkan pada bagian dinginnya untuk menyebarkan dingin dari peltier ke sasis yang kami gunakan. Next. Lalu adalah kipas. Kipas di sini kami gunakan untuk membuang panas dari peltier tadi, yang dimana jika panas ini tidak dibuang maka akan merusak peltier kami. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah adaptor. Adaptor ini digunakan sebagai konversi ke atau sumber dari kipas dan peltier yang kami gunakan. Next. Nah, yang dua ini adalah bahan dari sasis kami. Yang pertama ialah styrofoam, dan kedua adalah aluminium yang kami gunakan pada bagian dalam styrofoam. Kedua komponen ini kami pilih karena memiliki daya tahan dalam
suhunya. Maksudnya daya tahan non suhunya ialah memiliki bisa menjaga suhu di dalam ruangan yang telah kami buat itu. Oke, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bagas Widya. Mungkin selanjutnya kita bakal ada bagian 3, yaitu rangkaian dan source code. Mungkin bisa di next. Oke, jadi pada alat kami terdapat 2 rangkaian, yaitu rangkaian ESP8266 dan rangkaian Peltier. Jadi kenapa bisa beda? Kalau kita kan itu ada pakai adapter ya. Jadi kan adapter itu tegangannya 12 volt 5 ampere. Nah, sedangkan ESP kita membutuhkan power sekitar 5 volt gitu. Jadi kita bedain gitu kan. Jadi ya kita bedain lah tegangannya mungkin. Jadi buat ESP sendiri kita bisa lihat nih di sini tuh hanya terdiri dari sensor termistor dan resistor 10 kilo ohm, di mana pin yang bakal dipakai itu pin A0. Jadi A0 itu bakal ngebaca analog dari masukan dari sensor termistornya. Jadi terus ada juga V input itu, V in atau kayak masukannya gitu sekitar 3,3 volt, dan ada juga groundnya, dimana kalau ada tegangan yang masuk pasti ada tegangan yang keluar. Lalu ada juga buat rangkaian peltiernya, dimana rangkaian peltier itu cukup simpel ya sebenarnya, karena hanya digabung kipas dan peltier itu nanti bakal digabung. Kita bakal gunakan converter. Kenapa kita gunakan converter? Karena adapter sendiri colokannya itu kayak bulat gitu, kayak daripada kita bongkar adaptornya, lebih baik kita beli converter, dan itu tuh converter tuh kayaknya lebih simpel juga gitu. Oke, mungkin kita bisa di next. Oke, jadi buat codingannya sendiri kita pakai Arduino IoT Cloud. Jadi Arduino IoT Cloud itu kayak IoT yang disediakan oleh Arduino itu sendiri. Jadi ada website tersendiri gitu. Jadi di situ tuh ada banyak template atau banyak kayak bisa jadi editornya juga. Jadi kalian nggak usah install juga gitu kan. Terus juga di situ tuh udah kayak built-in gitu loh. Jadi kalian tuh cuma tinggal masukin variabelnya, mau variabelnya apa nanti masukin, nanti bakal ada secret number. Nah, secret number ini akan digunakan untuk bagian device kalian gitu. Nah, di sini kan ada 4 tab. Nah, 4 tab di sini tuh ada readme, itu paling cuma kayak penjelasan aja. Thing property ini kayak variabel yang kita pakai tadi yang bakal dimasukin ke Arduino IoT Cloud. Jadi dia tuh bakal muter-muter aja gitu. Secret number itu ada kode unik untuk bagian ESP-nya itu. Kan kita pakai ESP 8266 atau node MCU 1.0. Nah, secret number itu nanti bakal ada WiFi dan passwordnya sekaligus secret number itu sendiri. Nah, buat cara makainya ya kita hampir sama aja kayak Arduino pada umumnya. Arduino IDE pada umumnya gitu, kita pilih boardnya apa, terus kita compile. Mungkin kita lanjut, next. Oke, buat flowchart-nya sendiri kita tuh selayaknya program pada umumnya pasti ada mulai, lalu kita deklarasi variable terlebih dahulu, lalu ada void setup kayak serial begin, atau terus kayak ada template dari Arduino IoT Cloud-nya gitu kan. Terus nanti masuk ke void loop. Void loop itu kayak program utamanya kayak gimana? Pertama, yang pasti akan membaca nilai V0 analog dari termistor, lalu
mengubah analog tersebut menjadi digital input atau Vout. Nah, Vout ini bakal masuk ke perhitungan kalibrasi suhu. Lalu habis itu bakal menampilkan tegangan dan suhu. Lalu dia bakal muter terus ngecek-ngecek suhu itu. Dan seterusnya sampai kalian memberhentikan ISP tersebut. Bisa di next. Oke, source code. Nah, pertama kan pasti kayak tadi kan deklarasi. Deklarasi itu kita pakai library thing properties.h. Nah, ini tuh buat yang nanti bakal suhu yang bakal di library yang berasal dari template Arduino IoT Code. Nanti template library ini bakal menuju ke variabel suhu gitu, variabel suhu yang bakal kita update terus-terusan di dalam sistem tersebut gitu, atau di dalam IoT Cloud-nya tersebut. Lalu ada const float thermistor di pin A0 sesuai yang tadi, lalu ada variabel-variabel pada umumnya. Terus yang paling penting sebenarnya di sini tuh di ADC sih, ADC resolutionnya itu pakai 1023. Kenapa 1023? 1023 itu 10 pangkat 2 pangkat 10 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena bilangan itu tuh mulainya dari 0. Lalu VCC-nya itu 3,3 volt. Kenapa? Karena yaitu dari node MCU-nya. Boleh di next. Oke, ini ada bagian void setup. Nah, void setup tuh kayak serial begin gitu kan, itu ada Pak dari node MCU-nya sendiri itu 9600. Lalu di sini kita kasih delay, terus init properties itu ya kayak define property things-nya itu. Lalu ada Arduino cloud.begin itu nanti yang bakal ngekonekin ke Arduino IoT Cloud gitu. Jadi ISP kita bisa connect lah itu nanti masuk ke situ. Lalu ada set debug message level, lalu ada Arduino Cloud print debug info. Boleh dilanjut? Oke, jadi ini void loop. Nah, void loop itu ke inti atau nyawa dari program kita sendiri gitu. Pertama ada Arduino Cloud update, nanti dia bakal nge-update terus-terusan itu variabelnya. Nanti di situ juga ada final, dia bakal ngebaca analog read thermistor pin. Lalu dari situ kita ubah nih analog read-nya menjadi digital data digital gitu, atau tegangan gitu kan. Caranya gimana? Caranya tuh pakai konversi. Nah, ini rumus konversinya. Lalu kita lakukan masukkan rumus kalibrasinya gitu. Dari mana kita dapatkan rumus kalibrasinya? Kita bandingkan dengan tegangan dengan suhu, nanti bakal dapat grafiknya. Nanti grafiknya itu kita dapatkan rumusnya. Lalu habis dari situ kalibrasi, kita masukin ke variabel suhu. Kenapa kita masukin lagi ke variabel suhu? Karena variabel suhu ini yang bakal masuk ke Arduino IoT Cloud-nya gitu. Jadi dia tuh bakal yang variabel yang bakal terus diupdate. Boleh di next? Oke, baik. Mungkin terima kasih ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas Yuda untuk data kalibrasi. Baik, selanjutnya ada data kalibrasi. Boleh dilanjut. Dan setelah dilakukan merangkai alat dan melakukan codingan, selanjutnya dilakukanlah uji sensor atau uji kinerja sensor kami. Dan didapatkanlah data sebagai berikut. Itu untuk waktunya itu dalam satuan menit ya, bukan detik. Oke, bisa dilanjut. Nah, kami mengukur sampai 30 menit. Oke, lanjut.
Nah, dari data-data tersebut, ini buatlah grafiknya. Yang dimana cara membuat grafiknya, kita tinggal memblok nilai-nilai tegangan dan juga nilai suhu dari termometer aksanya. Lalu kita pilih grafik yang bernama sketcher. Lalu ada plot-plot yang telah ditampilkan itu kita klik kanan, lalu trade line, dan bisa di checklist dua yang terbawah. Nah, setelah itu muncullah persamaannya, yang mana persamaan ini akan ditampilkan di shortcut yang telah dijelaskan tadi, yang dimana yaitu sebagai suhu aslinya dan X itu sebagai nilai tegangan dari sensor suhu termistornya. Next. Nah, selanjutnya setelah diuji sensornya, kami melakukan uji kinerja terhadap LTR-nya dalam waktu yang sama 30 menit dan dicatat setiap 1 menit. Berikut adalah data-datanya bisa dilihat. Oke, next. Ini data yang kedua. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, ini adalah grafik dari uji kinerja dari peltiar kami. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah cara kerja dan demonstrasi. Baiklah, di cara kerja ini yaitu ada cara kerja dari peltier sendiri dan cara kerja dari sensor. Nah, untuk cara kerja dari peltier itu dapat dilihat di layar, yaitu di mana jika pertama itu power masuk. Nah, jika dia mendapatkan power masuk, dia akan menyalakan dari peltier atau dan fan gitu, dan fan atau kipas. Nah, di sini terangannya adalah running. Oke, jadi dalam di power ini itu tadi udah disebutkan mungkin ya, diperlukan adapter untuk mengubah dari tegangan AC ke DC gitu, karena dari peltiernya sendiri itu menggunakan tegangan DC. Kalau menggunakan tegangan AC harus bolak-balik akan membuat dari suatu alatnya itu rusak. Nah, lanjut di sini peltier dan fan akan running gitu atau berjalan. Nah, setelah itu ketika fan dan peltiernya running, panas dan dingin akan ke heatsink. Nah, jadi di peltier itu ditempelkan sebuah heatsink, baik itu di sisi panasnya dan sisi dinginnya gitu. Nah, di sisi panasnya ditempelkan heatsink itu untuk nanti panasnya disebarkan oleh si fan ini atau si kipasnya. Nah, panas itu disebarkan. Nah, dinginnya itu dipertahankan. Gitu. Pada sisi dinginnya dipertahankan untuk mendinginkan dari suhu suatu yang kita ukur, yaitu air. Gitu. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini adalah cara kerja dari sensor. Nah, cara kerja dari sensor sendiri itu, nah, ketika dari sensor diberi power gitu masuk, yaitu menggunakan USB ya. Nah, ini ketika dia nanti masuk, dia akan merunning dari microcontroller sendiri, yaitu ESP8266. Nah, ketika di microcontrollernya ini running, dia akan mengirimkan suatu data ke sensor supaya sensornya dapat running. Jadi di microcontroller ini sudah dimasukkan suatu program yang tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Nah, di sensor ini ketika ada sensor running, dia akan mendeteksi suatu panas atau dingin, yaitu suhu. Nah, selanjutnya dari datanya dari sensor itu akan dikirimkan lagi ke microcontroller. Nah, dari microcontroller ini nanti akan mengirimkan ke tadi ya sudah dijelaskan tentang IP. Nah, disitulah untuk menampilkan suatu suhu. Nah, yang dikirimkan adalah data suhu, di mana data ini adalah data dari resistansi dari suatu sensor ini, sensor suhunya, yang dimana kita menggunakan termistor. Nah, mungkin lanjut ke selanjutnya adalah baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan alat yang kami buat. Nah, di sini ini adalah bentuk dari alat
tampak depan, lalu tampak sampingnya seperti ini, dan tampak belakangnya seperti ini. Nah, di belakang ini itu kami mengisikannya dengan microcontroller, yaitu SP8266 yang nanti terhubung langsung ke PC untuk program dari microcontrollernya. Kami tutup. Lalu di sini itu ada kipas prosesor ya dengan heatsinknya, dan di dalam heatsinknya ada peltier. Oke, itu aja. Dan ini adalah tampak dalam dari satu alat. Di sini ada heatsink yang untuk dingin ya. Di sini itu kami menggunakan termistor yang berlaku sebagai sensor suhu. Lalu di sini kami menggunakan lapisan dari aluminium foil yang dimana fungsinya adalah supaya dari udara dingin di sini itu kedap gitu udaranya. Oke, demikian dari sini. Jadi sekarang saya akan mendemokan untuk cara kerjanya. Ini kami menggunakan adapter, kami colokkan di sini. Oke, colokkan menggunakan adapter. Di sini ada plugnya ya. Ini menggunakan adapter 12 volt 5 ampere. Itu sesuai spesifikasi dari peltier. Oke, ini peltiernya menyala, dimana kipas prosesor sudah menyala, berarti peltier itu akan running ya, atau berjalan. Ya, berjalan. Jadi sisi dari sini itu panas, jadi heatsink di sini itu akan berlaku sebagai heatsink yang panas. Itu nah, yang heatsink di dalam ini itu adalah berlaku untuk suhu dinginnya. Karena kan peltier itu sisi satunya dingin, sisi satunya panas gitu. Jadi sisi satunya dingin itu kami gunakan di sini. Nah,
Nah, mungkin demikian demonstrasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan, setelah kami membuat alat ini, yaitu satu, penurunan suhu pada alat selama 30 menit adalah 8 derajat Celcius. Lalu yang kedua, itu perbedaan suhu panas dan dingin mempengaruhi keoptimalan kinerja dari alat Peltier. Nah, maksudnya perbedaan suhu dan panas dingin di sini adalah ketika Peltier itu terdapat sisi dingin dan panas. Nah, sisi panasnya itu kan tadi dia dibuatkan heatsink dan dibuatkan kipas ya, atau fan, dan disebarkan. Nah, jadi ketika nanti perbedaan suhunya itu didapatkan, di mana suhu panasnya itu rendah, nah suhu dingin dari sisi peltiernya itu akan semakin meningkat. Tuh. Nah, selanjutnya adalah besarnya daya mempengaruhi keoptimalan kinerja dari suatu alat. Jadi untuk daya yang di sini itu adalah daya untuk spesifikasi dari suatu alat. Yang kita gunakan di sini adalah peltier. Jadi ada spesifikasi tertentu di mana yang kita gunakan di sini adalah 5 ampere. Jadi ketika 5 ampere kita gunakan harus maksimal gitu dayanya selama 5 ampere agar optimal. Yang keempat adalah persebaran panas yang maksimal akan menghasilkan suhu dingin yang maksimal. Dan yang terakhir, pada termistor semakin tinggi suhu maka resistansi akan meningkat. Begitu sebaliknya, semakin rendah suhu maka resistansinya akan semakin menurun. Jadi berbanding lurus. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.